Bab 666 Jenius yang tak tertandingi. Apa? Bertaruh hidup. Petik 2. Ketika kata-kata Chu Feng diucapkan, tidak diragukan lagi menimbulkan keributan lain. Tuan Marsial peringkat 1 meminta, atas kemauannya sendiri, duel sampai mati dengan pangkat 3 Martial Lord. Harus dikatakan bahwa semua orang di tempat kejadian ketakutan dengan kata-katanya. Junior Wu Qing, apakah kamu sudah gila? Dia adalah Martial Lord peringkat 3. Chun Wu bahkan secara tersembunyi mengirim pesan mental, ingin menghentikan tindakan gila Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak memperhatikan diskusi orang banyak, atau dengan peringatan Chun Wu. Dia berkata kepada Zhu Tianming yang berada di bawahnya, apakah kamu berani? Haha, benar-benar lelucon. Jika aku tidak berani, aku cucu kamu. Zhu Diguang tertawa. Dari sudut pandangnya, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk mengalahkannya. Selain itu, ia membenci Chu Feng sampai ke tulang. Saat ini, Chu Feng sebenarnya bunuh diri. Alasan apa yang harus dia tolak? Jadi, dia tidak hanya setuju, dia bahkan menggenggam tangannya pada orang-orang di bawah ini, dan berkata sambil membungkuk, lanjut usia, Wu Qing ingin mempertaruhkan hidupnya bersama aku. Dia mengatakan ini sendiri. Jadi, aku meminta kamu, para senior, untuk menjadi saksi jika dia tidak mengakui kehilangannya. Petik 2. Ini. Sampai sekarang, kebanyakan orang berdiri di sisi Chu Feng. Mereka semua bisa melihat bahwa Chu Feng jenius, dan terlebih lagi, memang kepala kuil Wuya dan yang lainnya yang salah pada awalnya. Jadi, mereka tidak ingin Chu Feng mengirim hidupnya pergi begitu saja. Dengan demikian, tidak ada yang menanggapi Zhu Tianming. Tuan Zhu, Junior Wu Qing, kamu di sini hari ini karena orang tua kamu, jangan gunakan hidupmu hanya sebagai permainan. Xia Yu juga berbicara untuk menasihatinya sebaliknya. Setelah melihat bakat Chu Feng, dia secara alami tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Aku akan mengganggumu, senior. Namun, karena Zhu Tianming memiliki niat untuk mengambil nyawa Chu Feng, bagaimana dia bisa memperhatikan Xia Yu? Mengabaikan reaksi orang-orang di bawah, dia berdiri di udara dan memberi hormat. Dia menunjuk Chu Feng, dan berkata, kamu sombong, dan tidak ada orang di matamu. Hari ini, aku akan memberi kamu pelajaran yang baik untuk para senior di sini. Petik 2. Ledakan. Saat dia berbicara, Zhu Tianming sudah menyerang. Namun, itu berbeda dari adiknya, Zhu Diguang. Apa yang dia gunakan bukanlah keterampilan bela diri, juga tidak menggunakan kekuatan bela diri. Itu adalah formasi roh. Formasi roh tidak bisa dihancurkan, dan disebut metode pertahanan terkuat. Namun, di tangan Zhu Tianming, kekuatan tidak dapat dihancurkan itu juga bisa menjadi serangan ganas. Meskipun formasi roh digunakan, itu bukan dinding. Itu menjadi banyak bilah runcing, dan bahkan bisa menembus ruang. Itu bahkan bisa membelah udara, dan kekuatan seperti itu tidak sedikit lebih lemah dari kekuatan marsial. Kamu ingin bertarung dalam teknik formasi roh, untuk melawan beberapa wajah untuk tuanmu? Naif. Ini adalah peringkat 3 yang memperjuangkan peringkat 1. Saat kamu menyerang, kamu sudah kalah. Petik 2. Chu Feng melihat melalui rencana Zhu Tianming, namun, dia tidak mundur. Demikian pula, dia berkehendak, formasi roh berwarna ungu yang tak terbatas menjadi puluhan ribu bilah tajam juga. Dengan penuh sesak, mereka jatuh dari langit, dan terbang dengan cepat menuju Zhu Tianming. Bang bang bang. Formasi roh bertabrakan satu sama lain, dan gelombang kejut berdesir ke segala arah. Mereka seindah kembang api, tetapi semua orang tahu seperti apa kekuatan mengerikan yang terkandung dalam aureoles berwarna ungu. Kamu memiliki sedikit keterampilan, tetapi jika kamu bertarung melawanku dengan teknik formasi roh, kamu pasti akan kalah. Melihat Chu Feng memblokir serangannya, tangan Zhu Tianming melambai. Di bawah perintahnya, simbol dan tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul, lalu dia menggambar formasi roh yang cantik di depannya. Wow! Ketika formasi muncul, raungan sengit segera terdengar.
Tak terhitung banyaknya binatang buas yang terkondensasi oleh formasi roh dan ketika melangkah di udara, mereka melonjak ke langit dan melonjak ke depan. Chu Feng, jangan ceroboh. Dalam hal teknik formasi roh, milikmu benar-benar lebih unggul daripada miliknya. Namun, ia adalah peringkat 3 Martial Lord. Dengan dukungan kultivasinya, formasi rohnya tidak akan lebih lemah dari milikmu, bahkan mungkin lebih kuat. Pada saat itu, Egi, yang telah diam beberapa saat, mengingatkan Chu Feng dengan muram. Jangan khawatir. Tentu saja, Chu Feng juga bisa merasakan bahwa Zhu Tianming memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun meski begitu, Chu Feng tidak akan mengakui kekalahan. Karena dia ingin bertarung dengan teknik formasi roh, maka dia akan menggunakan teknik formasi roh untuk menghancurkannya. Chu Feng menghendaki, dan juga, formasi roh yang kuat lahir di pikirannya. Dengan cara yang sama, beberapa binatang besar, bergabung dengan formasi roh, melompat keluar. Mereka bertarung satu sama lain di udara, tetapi seperti sebelumnya, itu masih berakhir sebagai hasil imbang. Jadi, semakin banyak formasi yang kuat muncul dan segudang pertempuran aneh muncul di hadapan semua orang. Pedang, air, api, binatang buas, tanaman, semua hal yang ada di dunia semuanya terwujud dalam pertarungan antara Chu Feng dan Zhu Tianming. Sangat kuat. Jadi ini adalah pertempuran antara spiritualis dunia. Jutaan perubahan, berisi semua keanehan yang bisa dibayangkan. Benar-benar luar biasa, seru seorang ahli senior tanpa sadar. Karena pembudidaya terampil dalam keterampilan bela diri, bahkan spiritualis dunia biasanya hanya menggunakan formasi roh defensif dan keterampilan bela diri untuk menyerang. Sangat jarang melihat pertarungan menyeluruh dalam formasi roh. Tidak, yang kuat haruslah Wu Qing. Dengan kekuatan Lord Martial peringkat 1, ia mampu menghindari kekalahan saat melawan Lord Martial peringkat 3. Itu saja yang mengatakan betapa kuatnya anak ini, kata pakar senior lainnya. Kata-kata kamu mengingatkan aku bahwa situasinya memang seperti yang kamu katakan. Kekuatan roh anak ini sangat kuat, dan dia menggunakan teknik formasi roh sesuai keinginan hatinya. Jika mereka berdua berada di tingkat kultivasi yang sama, Zhu Tianming pasti akan dikalahkan. Mendengar kata-kata itu, ahli senior sebelumnya juga mengangguk dan memuji. Booming. Tepat pada saat itu, ledakan lain yang mengguncang dunia terdengar di langit. Saat cahaya menyilaukan melintas, orang-orang dengan heran menemukan bahwa serangan formasi roh Chu Feng telah membuat menyebar ke lokasi Zhu Tianming. Apalagi itu menelannya. Tapi segera, kekuatan marsial yang tak terbatas meledak, melarutkan serangan formasi roh Chu Feng. Namun, ketika formasi roh tersebar, wajah semua orang tidak bisa membantu berubah. Saat itu juga, Zhu Tianming yang muncul di depan mata mereka memiliki rambut yang berantakan dan berantakan. Bahkan ada beberapa bekas darah di wajahnya. Jelas, dia terluka oleh serangan formasi roh oleh Chu Feng sebelumnya. Dia benar-benar dikalahkan. Wu Qing, Dewa Bela Diri peringkat 1, benar-benar melukai Zhu Tianming, Dewa Bela Diri peringkat 3, dengan teknik formasi roh. Hasil dari pertempuran formasi roh ini telah ditentukan. Petik 2. Adegan itu membuat semua orang terkejut lagi, karena di mata mereka, bisa bertarung secara merata melawan Zhu Tianming berarti Chu Feng sangat mengesankan. Itu tidak hanya berarti kekuatan pertarungannya sangat kuat, bahkan lebih lagi itu berarti bahwa bakatnya luar biasa, dan menangkap teknik formasi roh yang sangat kuat. Namun, mereka tidak akan pernah berharap Chu Feng benar-benar mengalahkan Zhu Tianming. Itu sangat mengejutkan semua orang, dan harus dikatakan itu mirip dengan keajaiban. Lagi pula, jarak antara keduanya adalah 2 peringkat penuh. Alam martial Lord berbeda dari 4 alam sebelumnya, alam roh, alam asal, alam mendalam, dan alam surga. Ada perbedaan besar di setiap peringkat, sebanding dengan jarak antara langit dan bumi. Biasanya, untuk bisa mengalahkan mereka yang berada di peringkat yang sama berarti mereka adalah seorang ahli dengan bakat luar biasa. Untuk bisa mengalahkan orang-orang satu peringkat di atas berarti mereka jenius yang langka.
Mampu mengalahkan kedua peringkat di atas berarti mereka adalah seorang jenius yang luar biasa. Bab 667 Berjuang Sampai Mati. Zhu Tianming, kamu sudah kalah. Chu Feng juga mengabaikan diskusi orang banyak. Dengan senyum ringan, dia memandang Zhu Tianming di kejauhan, yang memiliki kulit pucat. Kalah, orang yang hilang adalah kamu. Namun, pertempuran itu adalah tentang hidup dan mati. Jadi bagaimana mungkin Zhu Tianming mengakui kehilangannya dengan begitu mudah? Dengan membalik telapak tangannya, pedang emas besar muncul di telapak tangannya. Itu adalah Mastered Elite Armament. Selain itu, kualitasnya luar biasa, itu jauh lebih kuat daripada Elite Armament perak saudaranya. Itu bahkan bisa dibandingkan dengan Asura Ghost Axe Chu Feng. Ketika Elite Armament itu dikeluarkan, atmosfer Zhu Tianming langsung meningkat berkali-kali. Kemudian, saat dia memegang pedang emas, dia langsung menuju ke Chu Feng. Dia benar-benar memiliki sikap seorang bangsawan turun ke dunia, dan beberapa kali lebih kuat daripada ketika dia sebelumnya menggunakan teknik formasi roh. Menghadapi Zhu Tianming saat ini, bahkan Chu Feng merasakan tekanan besar. Harus dikatakan bahwa untuk Chu Feng, peringkat 3 Martial Lord masih sangat menantang. Namun demikian, Chu Feng tidak gemetar ketakutan. Sebagai gantinya, dia melengkungkan bibirnya, membentuk sedikit senyuman. Tak lama setelah itu, cahaya bersinar di tangan kanannya. Asura Ghost Axe muncul di telapak tangannya. Setelah kapak muncul, ia menginjak udara dan bergegas menuju Zhu Tianming. Hanya dalam satu kedipan, mereka berdua telah berkumpul dan bertarung. Wus! Setelah Zhu Tianming mendekati Chu Feng, dia melambaikan tangannya. Tebasan pedang datang mengiris, mengarah langsung ke leher Chu Feng. Dia bertujuan untuk mengambil hidup Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak menghindari serangan ganas Zhu Tianming. Sebaliknya, ia memutar Asura Ghost Axe di tangannya dan membelah dari atas, ingin menjadikan kepala Zhu Tianming menjadi dua. Pada awalnya, Zhu Tianming hanya mengejek metode bunuh diri Chu Feng untuk bertarung dan merasa dia mencapai kebodohan yang ekstrim. Bagaimanapun, dia adalah peringkat 3 Martial Lord. Dalam hal teknik formasi roh, Chu Feng bisa menggunakan keterampilannya yang lebih terlatih untuk menambal jarak dalam kekuatan. Tetapi jika mereka memiliki pertempuran kekuatan marsial, ketika Chu Feng didukung oleh budidaya 2 peringkat penuh di bawah ini, Zhu Tianming merasa Chu Feng tidak punya peluang untuk mengalahkannya. Jadi, dia bersiap untuk menggunakan kecepatan seperti kilat dari peringkat 3 Martial Lord, serta kebodohan Chu Feng, untuk segera memukul Chu Feng sampai mati dengan satu serangan itu. Untuk mengambil wajah yang hilang. Namun, apa yang tidak dia duga adalah kecepatan Chu Feng juga menjadi sangat cepat. Itu sebenarnya tidak sedikit pun lebih rendah darinya, dan dalam situasi itu, jika dia melanjutkan, dia hanya akan menderita cedera bersama dengan Chu Feng, bahkan mungkin mati di sampingnya. Wus. Jadi, pada saat itu, dia tidak berani melanjutkan pertempuran sampai mati. Dia hanya bisa lari, dan secara bersamaan menarik kembali serangannya untuk menghindari serangan Chu Feng sendiri. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kapak Chu Feng terlalu cepat dan kekuatannya sangat kuat. Zhu Tianming takut akan hal itu, dan dia tidak bisa menghindar pada waktunya. Jadi, dengan suara robekan, Asura Ghost Axe Chu Feng melewati lengan kirinya. Yang kuat mungkin benar-benar menggores lengan kiri Zhu Tianming, dan meskipun hanya luka daging yang ringan, sedikit darah masih mengalir keluar. Sialan, kamu ingin bertarung sampai mati? Baiklah, aku akan. Petik 2. Ketika dia terluka setelah pertukaran pertama Elite Armament, itu membuat Zhu Tianming, yang sudah memiliki perut penuh amarah, bahkan lebih marah. Pedang emas di tangannya mengiris masa lalu, berniat untuk mengiris pinggang Chu Feng menjadi 2. Wus! Namun, Chu Feng masih tidak peduli tentang serangan Zhu Tianming. Saat dia menarik Asura Ghost Axe, tanpa sedikit pun keraguan, dia bersiap untuk menghancurkannya lagi di kepala Zhu Tianming dari atas. Sialan ibumu, kamu benar-benar berpikir aku takut padamu?
Apakah kamu pikir tubuh aku dari peringkat 3 Martial Lord tidak sesulit milik kamu? Hari ini, aku akan bertarung sampai mati. Mari kita lihat siapa yang akan mati lebih dulu. Petik 2. Zhu Tianming benar-benar menjadi geram. Kali ini, dia sebenarnya tidak menarik serangannya dan menghindar. Sebaliknya, dia berkehendak, maka kerudung emas yang cerah lahir dari tubuhnya. Itu adalah keterampilan bela diri defensif, setidaknya peringkat 8. Zhu Tianming dengan tegas memutuskan untuk bertarung sampai mati dengan Chu Feng. Namun, di saat yang genting ini, Chu Feng tersenyum tipis. Teknik Black Tortoise Armor lahir dengan pikirannya, dan pada saat yang sama, area besar kabut putih menyebar, langsung menguasai tanah itu, dan menutupi garis pandang Zhu Tianming. Wus! Dalam seketika kabut putih itu muncul, Zhu Tianming merasakan otaknya sedikit bergetar, seolah-olah itu tumpul sejenak. Namun, dia tidak berani memastikannya. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini saat ini adalah Asura Ghost Axe Chu Feng membelah di atas kepalanya. Jadi, tanpa ragu-ragu, dia terus menyapu pedang emasnya. Dia benar-benar bertujuan untuk mengambil hidup Chu Feng saat Chu Feng mengambil nyawanya, berjuang langsung sampai satu mati. Wus! Namun, dia hanya mendengar suara pedangnya menebas udara. Wajah Zhu Tianming langsung berubah sangat. Dia benar-benar memangkas udara. Chu Feng jelas tidak lagi berdiri di tempatnya sekarang. Dan pada saat itu, kabut putih mulai sedikit menghilang. Zhu Tianming menemukan bahwa memang ada perubahan lokasi Chu Feng, dia berdiri di sisinya. Selain itu, Asura Ghost Axe Chu Feng yang dipegang di tangannya telah jatuh. Kekuatan Asura Ghost Axe tak terbendung. Dengan dang, itu bertabrakan dengan perisai emas di atas kepala Zhu Tianming. Kekuatan yang kuat langsung merusak perisai, lalu pada akhirnya, itu benar-benar meledak terbuka. Sialan! Saat itu, Zhu Tianming secara tidak sadar mengelak, tapi itu sedikit terlambat. Meskipun sebagian besar kekuatan telah dibatalkan jauh dari Asura Ghost Axe Chu Feng, itu masih mengandung kekuatan yang sangat kuat. Kapak itu meluncur di wajah Zhu Tianming, dan dengan suara mendesing, telinga kirinya dipotong. Namun, itu belum semuanya. Melanjutkan momentumnya, Asura Ghost Axe berlanjut ke bawah, dan dengan puci, ia dengan ganas memotong bahu kiri Zhu Tianming. Saat itu, Zhu Tianming membuat tangisan memilukan. Itu bahkan lebih tidak menyenangkan daripada tangisan babi. Mengesampingkan fakta bahwa dia kehilangan telinga, saat ini, setengah dari bahunya terpotong, hampir terpotong. Namun, Zhu Tianming bukan orang yang sederhana. Meskipun rasa sakit itu tak tertahankan, dia masih dengan kuat menanggungnya. Tidak hanya itu, dia melangkah dan pergi. Seluruh tubuhnya menjadi seutas cahaya, terbang kembali dengan cepat. Surga! Mereka berdua baru saja mulai bertukar pukulan, namun Zhu Tianming sudah terluka parah. Wuking ini agak terlalu kuat bukan? Petik 2. Karena Zhu Tianming telah meninggalkan jajaran formasi ilusi teknik kura-kura hitam, semua orang dapat dengan jelas melihat penampilannya saat ini. Ketika mereka melihat peringkat 3 Martial Lord dengan darah di seluruh wajah dan tubuhnya, bahkan tidak memiliki telinga, semua orang sangat terkejut. Meskipun mereka sudah tahu seberapa kuat Chu Feng, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng benar-benar mencapai tingkat kekuatan itu. Kamu pikir aku menyerahkan hidup aku untuk kamu, tetapi kamu tidak tahu aku memiliki kepastian yang pasti bahwa aku bisa menghindari serangan fatal kamu. Awalnya aku berpikir bahwa hanya teknik formasi rohmu yang lemah, tapi aku tidak berharap kecerdasanmu menjadi serendah itu. Aku harus mengatakan bahwa orang seperti kamu benar-benar tidak layak untuk tubuh kultivasi kamu. Chu Feng meletakkan Asura Ghost Axe di bahunya dan memandang Zhu Tianming sambil tersenyum, terus mengejeknya. Sebelumnya, alasan mengapa dia menyerang tanpa memperhatikan nyawanya adalah karena dia memiliki keterampilan rahasia tertinggi, teknik armor kura-kura hitam, melindunginya. Tidak hanya teknik armor kura-kura hitam dapat memblokir serangan Zhu Tianming, itu bahkan bisa membingungkannya dengan ilusi. Meskipun hanya berlangsung sesaat, itu sudah cukup untuk memungkinkan Chu Feng mendapatkan keuntungan besar.
Fakta membuktikan bahwa Chu Feng benar. Zhu Tianming, yang marah oleh Chu Feng, kehilangan rasionalitasnya beberapa waktu lalu. Meskipun dia masih seorang spiritualis dunia yang kuat, dia masih membuat kesalahan fatal. Bab 668 hasil telah ditentukan. Wu Qing, hari ini, aku, Zhu Tianming, akan merobek mayatmu menjadi 10.000 keping. Ketika dia menerima penghinaan seperti itu di depan begitu banyak orang, Zhu Tianming siap meledak. Dengan flip telapak tangannya, pelet obat muncul di atasnya. Pelet obat memiliki cahaya berputar di sekitarnya. Apalagi itu 3 warna hitam, putih, dan ungu. Itu memancarkan aura yang kuat dan aneh, dan itu sebenarnya bisa secara otomatis menyerap aura dunia. Obat terlarang 3 warna. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat obat terlarang itu. Kekuatan obat ditentukan oleh warna. Semakin dalam warnanya, semakin kuat kekuatan obatnya. Semakin banyak warna, semakin ganas kekuatan obat yang didapat. Raksasa hitam dan putih adalah obat terlarang 2 warna, tetapi masih dapat menyebabkan kekuatan dewa bela diri meningkat pesat. Namun, pada saat itu, Zhu Tianming benar-benar mengeluarkan obat terlarang 3 warna. Kekuatan obatnya jauh di atas raksasa hitam dan putih, dan jika seseorang mengkonsumsinya, itu tidak mungkin bagi kekuatan mereka untuk memasuki ranah peringkat 4 Martial Lords. Wus! Ketika pelet dikeluarkan, Zhu Tianming telah mengkonsumsinya. Ketika pelet memasuki mulutnya, seketika, 3 gas aneh hitam, putih, dan ungu, menyembur keluar dari tubuhnya. Titik. 3 gas itu seperti api, membakar di dalam tubuhnya. Tidak hanya itu melimpahkan kepadanya kekuatan tak terbatas di dekat peringkat 4 Martial Lord, bahkan langsung menyembuhkan lukanya. Kekuatan besar dari obat terlarang 3 warna saat ini sepenuhnya terwujud. Kepala kuil Wuya, itu hanya sebuah perdebatan antara mereka yang berada di generasi yang lebih muda. Tidak perlu bertengkar sampai mati, Nyonya Tua Wu Gong mendesak kepala kuil Wuya. Bocah itu bernama Wu Qing yang tepatnya ingin bertarung sampai mati, bukan aku yang menginginkannya. Jika kamu ingin aku memberitahu Tianming, pada saat ini, untuk berhenti, bukankah itu sama dengan mengakui kekalahan? Jika Wu Qing itu, terlepas dari apa, menggunakan itu sebagai alasan dan ingin membunuh Tianming, dapatkah kamu memikul tanggung jawab itu? Pada saat yang sama kepala kuil Wuya mendengus dengan dingin, ia juga dengan tajam memelototi Nyonya Wu Gong. Dia sangat tidak suka bahwa dia begitu cerewet pada waktu itu. Iya, itu benar, tetapi muridmu adalah peringkat 3 Martial Lord. Saat ini, bertarung melawan peringkat 1 Martial Lord sudah menggertak yang lemah sebagai yang kuat, namun ia bahkan mengkonsumsi obat terlarang 3 warna. Bahkan jika dia menang, itu bukan kemenangan yang membanggakan. Cepat katakan padanya untuk berhenti. Nyonya Tua Wu Gong terus mendesaknya. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah pencuri. Obat terlarang Tianming 3 warna yang digunakan adalah miliknya. Jika itu Wu Qing bisa, dia bebas untuk menggunakannya juga. Belum lagi obat terlarang 3 warna. Bahkan jika dia menggunakan obat terlarang 4 warna, aku sama sekali tidak akan peduli tentang itu. Aku hanya khawatir dia tidak memilikinya, kata kepala kuil Wuya sambil melengkungkan bibir. Dia, yang sudah kehilangan muka, tidak lagi berbicara alasan. Kamu, benar-benar tidak ada obat yang bisa menyelamatkanmu. Nyonya Tua Wu Gong juga sangat marah dengan sikap kepala kuil Wuya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang, bahwa Wu Qing ingin bertarung sampai mati dengan murid aku. Aku akan menyarankan agar tidak ada yang mengganggu. Petik 2. Selain itu, hal yang paling tidak terduga adalah bahwa kepala kuil Wuya tidak hanya mengizinkan Zhu Tianming untuk menggunakan obat terlarang, ia bahkan berdiri dan mengancam orang banyak. Memperingatkan mereka untuk tidak bertindak bodoh dan mencoba menyelamatkan Chu Feng. Sepertinya dia akan menggunakan Trust Sword Breaking Sky. Chu Feng mengamati perubahan dalam tubuh Zhu Tianming, dan menemukan saat ini, gerakan di tubuhnya sama persis dengan saudaranya, Zhu Diguang sebelumnya. Namun, kekuatannya berkali-kali lebih kuat.
Itu memang merupakan awal untuk menyatukan Sky Breaking Sword Trust. Suara mendesing. Setelah menemukan bahwa Zhu Tianming jelas akan menggunakan Trust Sword Breaking Sky, Chu Feng tidak menghindar, dan sebaliknya, melangkah maju. Menginjak udara, dia bergerak cepat menuju Zhu Tianming. Melihat bahwa Tianming akan menggunakan Trust Sword Breaking Sky, jadi kamu ingin menghentikannya? Benar-benar idiot. Apakah kamu benar-benar berpikir Tianming memiliki kekuatan yang sama dengan Di Guang? Aku tidak keberatan memberitahu kamu bahwa Trust Sword Breaking Tianming Sky pasti dapat membuat kamu mati tanpa mayat. Di bawah, kepala kuil Wuya berteriak keras. Nada suaranya penuh ejekan. Benar-benar tak tahu malu. Chun Wu dan yang lainnya mengertakkan gigi karena marah ketika mereka melihat tindakan Temple Head Wuya. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kekuatannya terlalu kuat, dan Lady Piao Miao saat ini tidak ada di sana, tidak peduli seberapa marah mereka benar-benar tidak berdaya. Datang, biarkan aku melihat seberapa kuat Trust Sword Breaking Sky kamu. Petik 2. Meskipun kuil kepala Wuya mengejeknya, Chu Feng tidak memperlambat kecepatannya, alih-alih dia terbang lebih cepat dan lebih cepat. Apalagi, dia mulai memprovokasi Zhu Tianming. Banyak orang tidak bisa mengerti langkah Chu Feng. Mereka merasa dia hanya ingin bunuh diri, namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa Asura Ghost Axe di tangan kanan Chu Feng telah disingkirkan. Selain itu, kekuatan khusus dan kuat sedang berkumpul di telapak tangannya. Hahaha, kamu cukup punya nyali. Karena kamu sangat tidak sabar untuk mati, aku akan mengabulkan keinginan itu. Petik 2. Zhu Tianming, yang menggunakan obat terlarang, dipenuhi dengan keyakinan. Dia merasa bahwa Chu Feng tidak diragukan lagi mati. Tawa nyaringnya menjadi gila, dan dengan pedang emas di tangannya, dia mengarahkannya dengan tiba-tiba pada Chu Feng. Dengan suara berdengung, seuntai cahaya, penuh kekuatan tak terbatas, berkumpul dan menembak dengan eksplosif ke arah Chu Feng. Meskipun, saat ini, itu belum terbentuk, itu memang teras pedang langit breaking. Kalau begitu aku juga harus membiarkanmu melihat teknikku sendiri. Chu Feng mencibir. Dia tiba-tiba membuang telapak tangan kanannya, dan dengan raungan gelombang cahaya yang ditutupi garis-garis hitam keluar dari telapak tangannya. Itu adalah skill rahasia tertinggi, teknik pembantaian harimau putih. Booming. Pada saat itu, jarak antara Chu Feng dan Zhu Tianming terlalu dekat. Sebelum teknik mematahkan pedang langit dan teknik pembantaian harimau putih mulai terbentuk, mereka bertabrakan satu sama lain. Seketika, ledakan yang memekakkan telinga terdengar ketika keduanya pecah bersama. Gelombang kejut yang kuat menyapu dunia, dan bahkan puncak gunung di bawahnya pun tertelan. Jika bukan karena para ahli senior yang melindunginya, kemungkinan jamuan di puncak akan hancur. Meskipun ada formasi roh dari para ahli senior, semua orang masih bisa melihat betapa mengerikannya riak mengamuk di luar. Meskipun pertempuran antara Chu Feng dan Zhu Tianming belum mencapai tingkat peringkat 4 Martial Lords, itu sudah tak terhingga mendekati tingkat seperti itu. Akhirnya, ketika riak tak berujung perlahan-lahan menghilang dan langit pulih dari kondisinya yang hancur, yang disebabkan oleh ledakan, riak juga perlahan-lahan menghilang. Ketika semuanya kembali ke keadaan awal mereka, semua orang di puncak gunung tercengang. Pada saat itu juga, Chu Feng berdiri di udara. Meskipun pakaiannya agak rusak, ada beberapa luka di wajahnya, dan wajahnya agak pucat, dia masih bisa berdiri di udara. Zhu Tianming, di sisi lain, ketika orang lain menatapnya, tidak hanya dia memiliki tubuh yang dipenuhi luka dan berlumuran darah, dia saat ini dipegang oleh Chu Feng dengan tangannya. Hasil dari pertempuran itu telah diputuskan. Kuat. Keterampilan bela diri yang digunakan Wu Qing sekarang sangat kuat. Mungkinkah itu keterampilan bela diri mortal tabu? Petik 2. Tidak, itu tidak tampak seperti keterampilan bela diri mortal tabu. Untuk lebih tepatnya, kemungkinan itu bukan keterampilan bela diri, tetapi keterampilan rahasia dari legenda. Petik 2. Apa? Keterampilan rahasia? Petik 2. Bukan hanya itu saja sekarang. Sebelumnya ketika dia bertarung melawan Zhu Tianming,
Perisai yang dia gunakan kemungkinan juga adalah keterampilan rahasia. Tidak ada orang biasa di tempat kejadian, jadi dalam sekejap, seseorang telah mengenali teknik pembantaian harimau putih yang digunakan Chu Feng. Sangat, memiliki satu keterampilan rahasia sudah luar biasa. Anak ini sebenarnya punya dua. Apakah itu berarti dia memiliki asal yang luar biasa, dan bahwa tuannya sangat kuat? Bab 669 benar-benar tak tahu malu. Itu memang benar. Saat ini, aku benar-benar ingin tahu seperti apa sosok ilahi Tuan Wuking ini, untuk dapat mewariskan kemampuan seperti itu. Petik 2. Mengalahkan peringkat 3 sebagai peringkat 1, dia benar-benar jenius luar biasa. Di masa depan, prestasinya tak terukur. Tampaknya dalam beberapa tahun, akan ada raja bela diri lain yang lahir di wilayah Laut Timur. Petik 2. Setelah mengkonfirmasi apa yang telah digunakan Chu Feng adalah keterampilan rahasia, bahkan para ahli senior tak henti-hentinya terkejut. Di mata mereka, tidak hanya ada keheranan, kurang lebih beberapa kekaguman juga melonjak. Bagaimanapun, keterampilan rahasia adalah keberadaan legendaris yang kuat. Siapa yang tidak ingin memilikinya? Namun, meskipun mereka mengagumi, tidak ada seorang pun yang berani memiliki pikiran jahat. Jika Chu Feng sudah begitu luar biasa, tuan di belakang punggungnya pasti akan lebih kuat. Keberadaan mereka sama sekali tidak bisa menyinggung. Booming. Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba jatuh dari langit dan menabrak puncak gunung. Kekuatan yang kuat menghancurkan meja jamuan di puncak menjadi berkeping-keping. Memfokuskan pandangan mereka dan mereka melihat itu Zhu Tianming. Namun, dia, saat ini, benar-benar terluka parah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, dan selain darah di sekujur tubuhnya, dia juga dipenuhi makanan. Dia dalam kondisi yang sangat menyesal. Big Brother, melihat kakaknya dalam kondisi yang sangat menyedihkan, Zhu Diguang berteriak dan bergegas ke depan. Dia ingin membantu Zhu Tianming membantu. Wus! Namun, sebelum membiarkannya mendekat, seseorang, seperti sambaran petir, datang dari langit. Tidak hanya berdiri di samping Zhu Tianming, sebuah kaki bahkan menginjak kepalanya. Orang itu persis Chu Feng. Kamu bajingan, menjauhlah dari saudaraku. Melihat kakaknya dipermalukan sedemikian rupa oleh Chu Feng, Zhu Diguang dengan marah berlari ke depan. Enyahlah. Namun, Chu Feng yang sudah menggunakan kekuatan aslinya hanya tidak menempatkan Zhu Diguang di matanya. Dengan gelombang lengan bajunya yang besar, dia memaksa Zhu Diguang pergi di udara. Sialan, aku akan membunuhmu. Zhu Tianming berkata dengan galak ketika dia mendengar adik laki-lakinya berteriak. Tetapi sebelum membiarkannya terus berbicara, Chu Feng tiba-tiba mengerahkan kekuatan di kaki kanannya dan dengan suara pecah, hidung Zhu Tianming tersentak. Ah! Rasa sakit itu membuat Zhu Tianming menjerit, tetapi tidak ada sedikit pun simpati pada wajah Chu Feng setelah mendengar suara itu. Sebagai gantinya, dia dengan dingin bertanya, haruskah aku melakukannya, atau kamu akan melakukannya sendiri? Dia tidak benar-benar berencana untuk membunuh Zhu Tianming, kan? Banyak orang ketakutan ketika mereka melihat tindakan Chu Feng. Mereka tidak berharap Chu Feng begitu berhati dingin, dia benar-benar akan membunuh murid kepala kuil Wuya yang paling berharga darinya. Itu sama saja dengan tidak menempatkan Wuya di matanya sama sekali. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Memang, kepala kuil Wuya tidak akan hanya menonton Zhu Tianming mati seperti itu. Dia menunjuk Chu Feng dan berteriak dengan eksplosif. Pada saat yang sama, ia memancarkan aura puncaknya sebagai martial lord. Aura yang kuat itu seperti serangan badai. Seluruh puncak gunung tenggelam ke dalam kekacauan, dan orang-orang yang sedikit lebih lemah di generasi yang lebih muda menjadi tidak stabil dan tidak bisa berdiri dengan normal. Bahkan Chu Feng merasakan tekanan besar. Namun meski begitu, wajahnya tidak berubah. Sebagai gantinya, dia tertawa keras, dan berkata, jadi, kuil Lord Wuya, kamu adalah orang seperti ini. Sebelumnya, kamu mengejek bahwa aku, Wuking, tidak layak menerima lencana berkabut, dan sekarang, dengan kekalahan pertarungan ini,
kamu akan kembali pada kata-kata kamu. Tidak heran murid-muridmu begitu tak tahu malu dan tercela. Sepertinya mereka mempelajarinya darimu, tuan mereka. Petik 2. Brad, jangan berpikir bahwa meludahi kata-kata padaku akan melakukan apa saja. Hanya masalah beberapa detik jika aku ingin membunuhmu. Namun, demi Lady Piao Miao, sekarang aku memberimu kesempatan. Cepat lepaskan Tianming, atau jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Petik 2. Wajah Tempel Het Wuya pucat. Saat ini, ia bahkan tidak peduli memiliki wajah atau tanpa wajah. Dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Chu Feng mengambil hidup Zhu Tianming begitu saja. Kepala kuil Wuya, sangat disayangkan bahwa kamu adalah seorang guru yang terhormat dan senior. Bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Ketika Zhu Tianming dan Junior Wu Qing membuat taruhan, kamu tidak menghentikannya. Ketika Zhu Tianming menggunakan obat terlarang, kamu tidak menghentikannya, namun sekarang kamu menghentikan Junior Wu Qing? Apakah kamu tidak punya rasa malu? Tepat pada saat itu, Chun Wu berdiri, menunjuk kuil kepala Wuya, dan dengan keras menegur. Kepala kuil Wuya, bukan karena aku, Xia Yu, tidak menghormatimu, tetapi tindakanmu saat ini benar-benar tidak pantas untuk statusmu, Xia Yu juga membujuk. Senior Wuya, aku mendorong kamu untuk memikirkan hal ini. Bahkan Qiu Zhu, yang memiliki kecantikan seperti peri, dibujuk dengan suaranya yang menyenangkan. Wu Qing, kamu masih tidak berhenti? Sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Kepala kuil Wuya tidak memperhatikan kerumunan. Dia melambaikan lengan bajunya, lalu gelombang kejut tak berbentuk berdesir keluar. Pada saat itu, Chu Feng merasakan situasi buruk mendekat. Meskipun gelombang kejut tidak berbentuk, Chu Feng masih bisa merasakan tekanan yang mirip dengan gunung yang jatuh dan lautan meluap. Dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa menggunakan keterampilan rahasia tertingginya, teknik armor kura-kura hitam, untuk melindungi dirinya sendiri. Booming. Namun, kepala kuil Wuya terlalu kuat. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda dari kekuatan Chu Feng. Saat gelombang kejut mendekat, itu melemparkan Chu Feng kembali ke udara. Berlututlah. Tapi itu bukan akhir. Sama seperti Chu Feng terlempar ke udara, telapak kuil kepala Wuya tiba-tiba terbang ke bawah. Dengan bang, Chu Feng menabrak tanah. Meskipun Chu Feng memiliki teknik armor kura-kura hitam melindungi tubuhnya, seteguk darah masih dipaksa keluar. Namun, Chu Feng tahu bahwa kepala kuil Wuya tidak memiliki niat membunuh. Atau yang lain, serangannya pasti bisa mengubah Chu Feng menjadi abu. Di mata seorang dewa bela diri puncak, ia, yang hanya peringkat 1 dewa bela diri, mirip dengan semut. Kepala kuil Wuya, apa yang kamu lakukan? Melihat adegan itu, Chun Wu dan yang lainnya sangat marah. Wuya, sebagai senior, bagaimana kamu bisa memperlakukan junior sedemikian rupa? Kamu sudah bertindak terlalu jauh dengan tindakan kamu saat ini, Nyonya Tua Wu Gong menegur juga. Ya, Wuya, kamu sangat mencintai muridmu, jadi yakin, selamatkan Zhu Tianming. Namun, kamu salah karena merugikan Wu Qing. Petik 2. Betul, aku telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu dan tercela. Tetapi ini masih pertama kalinya aku melihat seseorang seperti kamu. Tindakan Tempel Het Wuya membangkitkan kemarahan orang banyak. Hampir semua senior di sana berbicara untuk menegur tindakannya. Bahkan yang lebih muda menatap mereka bertiga dengan tatapan menghina. Tidak peduli apa setelah hari ini, nama mengerikan kuil kepala Wuya akan menyebar jauh. Kalian semua tutup mulut. Jika ada orang yang berani mengucapkan kata-kata yang tidak berguna lagi, aku akan membunuh mereka. Namun, kepala kuil Wuya tiba-tiba berteriak keras, dan pada saat yang sama, telapak tangannya berkedip, sebuah pedang panjang kemudian muncul di telapak tangannya. Pedang itu tidak terlalu lebar, tapi itu sangat panjang. Apalagi itu indah dan indah. Tubuh pedang itu emas, dan di atasnya tanda-tanda khusus terukir. Yang paling penting adalah aura yang diberikan pedang. Itu benar-benar berbeda dari elit armamen biasa, dan itu lebih mirip dengan pedang bunga merah muda Ia Fei yang digunakan sebelumnya. Setelah longsword emas muncul,
aura keseluruhan kepala kuil Wuya menjadi lebih kuat. Badai yang dibentuk oleh kekuatan bela diri berputar tanpa henti dengan dia sebagai intinya. Tekanan mengerikan sudah menelan seluruh puncak gunung. Bab 670 bahkan tidak bisa mengambil satu serangan. Kamu. Ketika Longsword emas muncul, kulit semua ahli senior di tempat kejadian berubah. Kurang lebih, ekspresi tidak senang muncul di wajah mereka. Mereka semua tahu asal mula pedang di tangan kuil kepala Wuya. Itu adalah senjata yang sangat istimewa. Untuk lebih tepatnya, itu bukan elit armamen, tetapi armamen raja tidak lengkap, pedang penandaan naga. Meskipun itu hanya persenjataan raja yang tidak lengkap dan sangat berbeda dari persenjataan raja yang sebenarnya, itu melampaui persenjataan elit dengan selisih yang sangat besar. Itu juga harta yang sangat langka di wilayah Laut Timur. Persenjataan raja yang tidak lengkap, pedang penandaan naga, adalah harta berharga kepala kuil Wuya. Itu juga senjata yang dulu tak terkalahkan di ranah dewa bela diri. Oleh karena itu, setelah dia mengeluarkan persenjataan raja yang tidak lengkap, semua orang tahu bahwa dia serius. Untuk melindungi kehidupan muridnya, mungkin dia benar-benar akan memulai pembantaian. Jika para ahli senior di tempat kejadian bergandengan tangan dan bertarung melawan kepala kuil Wuya bersama-sama, mereka pasti bisa menekannya. Namun, mereka tidak akan berhadapan dengan kepala kuil Wuya, yang mengambil senjata aslinya, demi Wuking, seseorang yang sama sekali tidak berhubungan dengan diri mereka sendiri. Meskipun mereka sangat tidak suka melihat tindakan angkuh Temple Head Wuya dan merasa lebih tidak senang dengan sikap merendahkannya terhadap mereka, tidak ada yang naik untuk menghentikannya. Adapun Chun Wu dan yang lainnya, meskipun benar-benar ingin membantu Chu Feng, kepala kuil Wuya benar-benar terlalu kuat. Pada saat itu juga, mereka memiliki keinginan tetapi bukan kekuatan. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak lagi ahli di Misty Peak, mereka hanyalah Martial Lord. Jelas, mereka bukan tandingan Temple Head Wuya. Wuking, berlutut dan akui kesalahanmu sekarang, maka mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan. Atau yang lain, bahkan dewa tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kepala kuil Wuya tidak lagi peduli dengan wajah ketika semuanya berkembang ke tahap itu. Dia, yang awalnya salah, sebenarnya ingin Chu Feng berlutut dan mengakui kesalahannya. Itu nada yang kamu miliki. Hari ini, mari kita lihat apakah ada orang yang bisa melindungi Wuking. Petik 2. Tetapi tepat pada saat itu, suara seperti guntur tiba-tiba meledak di udara. Pada saat yang sama, seseorang turun dari langit dan mendarat di depan Chu Feng. Itu adalah Qiu Sui Fuyan. Setelah dia muncul, tekanan Temple Head Wuya segera dipaksa kembali. Puncak juga kembali ke keadaan semula, bahkan lebih tenang dan damai. Ketika Qiu Sui Fuyan muncul, semua orang terkejut karena perilakunya sangat istimewa. Dia seperti peri, tidak ternoda oleh dunia fana. Meskipun kerudung menutupi wajahnya, orang masih bisa melihat bahwa dia adalah kecantikan yang sangat langka. Yang paling penting, mereka tidak bisa melihat melalui aura Qiu Sui Fuyan, tetapi melihat ketika dia menekan kepala kuil Wuya dengan sangat dekat. Mereka masih bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli sejati, mungkin raja bela diri. Siapa kamu? Memang, setelah Qiu Sui Fuyan muncul, suasana sombong kepala kuil Wuya tidak ada lagi saat dia bertanya dengan sangat muram. Pada saat yang sama, banyak orang di tempat kejadian menatap Qiu Sui Fuyan dengan mata yang tidak bergerak. Mereka ingin tahu dari mana tepatnya dia berasal karena saat ini, dia sangat rendah hati dan tidak banyak orang yang mengenalinya. Lovers Terrace, Lady Qiu Sui, jawabnya dengan sangat tenang. Aku memang pernah mendengar tentang Lovers Terrace, tetapi itu hanyalah tempat di mana sekelompok orang sombong tinggal. Aku memang tahu beberapa dengan kekuatan paling kuat, tapi aku belum pernah mendengar tentang Lady Qiu Sui. Setelah mengetahui Qiu Sui Fuyan datang dari Lovers Terrace, kepala kuil Wuya memulihkan suasana arogannya karena dia tahu meskipun ada banyak orang elit yang hidup secara tersembunyi di Lovers Terrace, dia bahkan tidak menaruh yang lebih terkenal di matanya. Apalagi Lady Qiu Sui, yang belum pernah dia dengar sebelumnya.
Jadi, dia merasa tidak peduli seberapa kuat Lady Kyusui, dia hanya akan sama dengan dia, puncak martial lord. Sementara memegang pedang penandaan naga serta menggenggam teras pedang pencetak langit, dia merasa dia pasti bisa mengalahkan Lady Kyusui. Karena itu, dia berkata, kamu dan aku tidak mengenal satu sama lain. Tetapi karena kamu adalah teman Lady Piao Miao, aku mendorong kamu untuk tidak terlalu usil. Yang ingin tahu, Wu Qing adalah murid teman aku, dan saat ini, teman aku tidak ada di sini. Ketika murid teman aku diintimidasi, katakanlah, sebagai senior, di mana alasan bagi aku untuk tidak usil? Saat Kyusui Fuyan berbicara, matanya tiba-tiba menjadi garang. Para penonton belum bereaksi terhadap apa yang terjadi. Dengan puff, kepala kuil Wuya berlutut di tanah. Kekuatan yang sangat kuat sebenarnya membuat retakan muncul di puncak yang ditutupi oleh tanda-tanda pelindung. Apalagi saat ini, kulitnya sepucat kertas. Dia berkeringat dingin, dan bahkan tubuhnya bergetar. Tatapannya berkilauan tidak stabil, penuh dengan ekspresi ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah mungkin bahwa dia benar-benar raja bela diri? Petik 2. Melihat pemandangan itu, hampir semua orang tercengang. Ketika mereka melihat kembali pada Kyusui Fuyan, di mata mereka tampak sedikit lebih hormat. Mereka tahu itu Kyusui Fuyan yang melakukan itu. Tanpa perubahan ekspresi, untuk bisa memaksa kepala kuil Wuya, seorang dewa bela diri tingkat puncak, keadaan itu berbicara tentang betapa kuatnya dia. Dia harus setidaknya peringkat 1 Martial King untuk melakukan prestasi seperti itu. Dan kepala kuil Wuya, sebagai korban dari situasi itu, segera bereaksi. Kanan pada tubuhnya memberitahu dia bahwa lawannya adalah eksistensi yang sama sekali tidak bisa dia lawan. Lawannya sebenarnya adalah raja bela diri. Kenapa kamu tiba-tiba berlutut? Kemana perginya kesombongan kamu sebelumnya? Tidakkah kamu berkata, jika ada orang yang berani mengucapkan kata-kata yang tidak berguna lagi, aku akan membunuh mereka, dan bahkan Tuhan tidak akan bisa menyelamatkan kamu. Kyusui Fuyan dengan dingin tersenyum. Tatapan dia menatap kuil kepala Wuya dengan penuh cemoohan. Dan pada saat itu, hening di seluruh puncak gunung. Begitu hening sehingga orang bahkan bisa mendengar suara detak jantung dan pernapasan. Tak satu pun dari mereka berharap ada raja bela diri di dalam teras pecinta. Namun, mereka tahu bahwa raja bela diri pasti tidak akan meninggalkan masalah itu. Kepala kuil Wuya melecehkan Wu Qing sendirian. Mereka tahu akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton segera. Selain itu, tindakan Temple Head Wuya sebelumnya membuat mereka sangat marah. Akibatnya, tidak ada yang berbicara untuknya, dan mereka semua ingin melihat bagaimana dia akan menderita. Wu Qing, apa perjanjiannya sebelum kamu dan dia bertarung? Melihat kepala kuil Wuya berlutut dengan kulit pucat, tidak bergerak dari tempat aslinya, dan tidak menjawabnya. Kyusui Fuyan menatap Chu Feng. Kyusui senior. Sebelumnya, disepakati sebelum pertarungan bahwa yang kalah meninggal, jawab Chu Feng dengan hormat. Lalu untuk apa kamu masih ragu? Karena dia tidak mau mengikuti perjanjian, mengapa kamu tidak membantunya? Kata Kyusui Fuyan. Ya. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng pertama-tama menggenggam tangannya, lalu tanpa ragu, di bawah mata kerumunan, dia berjalan menuju Zhu Tianming, satu langkah demi satu. Ada alasan mengapa Chu Feng begitu tak kenal takut dan menjalani hidupnya dengan Zhu Tianming di depan begitu banyak orang. Itu karena setelah mengalahkan Zhu Diguang, dia menerima pesan mental. Itu adalah Kyusui Fuyan. Dan dia hanya mengatakan beberapa kata kepada Chu Feng, berjuanglah sampai mati. Aku bertanggung jawab atas insiden apapun. Petik 2. Dengan Kyusui Fuyan sebagai cadangan, Chu Feng secara alami dipenuhi dengan kepercayaan diri. Jadi, itulah sebabnya dia begitu merajalela dan mengabaikan reaksi yang dilakukan kepala kuil Wuya. Saat ini, Kyusui Fuyan telah mengungkapkan dirinya, jadi jelas, Chu Feng bahkan lebih berani. Cahaya melintas di tangan kanannya, dan Asura Ghost Axe muncul di telapak tangannya. Saat itu, Zhu Tianming tahu bahwa bencana telah tiba.
Dia menggunakan kekuatan penuhnya dan melakukan yang terbaik untuk memanjat, tetapi tepat ketika dia bangkit, Chu Feng sudah mendekati. Saat dia mendekat, dia menendang wajah Zhu Tianming, melemparkannya kembali ke tanah. Berhenti. Melihat bahwa Chu Feng hendak membunuh murid kesayangannya, kepala kuil Wuya tiba-tiba meledak dan mengeluarkan raungan ke arah Chu Feng. Sekram, namun, tepat ketika kata-katanya keluar dari mulutnya, Qi Usui Fuyan dengan ringan melambaikan tangannya, dan dengan pukulan keras, dia terbang mundur. Ketika dia mendarat di tanah, tidak hanya darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya, semua orang bahkan bisa melihat sisi wajahnya membengkak sangat tinggi. Dan sidik jari berwarna merah di wajahnya. Di depan Qi Usui Fuyan, kepala kuil yang sombong Wuya bahkan tidak bisa melakukan satu serangan pun.